Yes, terima kasih telah klik video ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang dunia sepak bola ya. Ya, tentang kejadian yang Arema versus Persebaya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dunia sepak bola tanah air kali ini mengalami duka cita ya atas meninggalnya korban dari kericuhan itu tadi ya. Diketahui dari kerusuhan tersebut, supporter Arema versus Persebaya itu menewaskan kurang lebih 127 orang dari kerusuhan itu. Kronologi perseteruan itu pecah saat wasit membunyikan peluit. Bunyi peluit itu tanda bahwasanya pertandingan antara Arema dan Persebaya telah berakhir dengan skor kurang lebih 3-2. Terus kalian pasti bertanya-tanya, lantas apa kerusuhan yang terjadi hingga menewaskan kurang lebih berapa ini 127 orang itu? Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sebisa saya mungkin. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, bisa kalian benerin di kolom komentar. Oke, langsung saja lanjut. Kabar terjadinya tragedi kerusuhan itu diawali dengan melontaran gas air mata yang ditembakkan ke ribuan supporter Aremania yang terlihat ingin memasuki lapangan untuk mencari dan juga menemui pemain-pemain dari Aremania. Lantas kenapa kok sampai penontonnya terjun ke lapangan untuk menanyakan ke pemain tersebut? Karena mereka ingin menanyakan bahwasanya apa penyebab yang membuat Aremania itu kalah dengan Persebaya. Karena yang datang di lapangan tersebut nggak hanya jumlah orang sedikit, melainkan banyak orang yang datang. Sampai-sampai pengamanan dan upaya-upaya pun dilakukan. Upaya pencegahan sampai dilakukan, dilemparkan gas air mata karena sudah merusak mobil polisi. Gila, kericuannya sampai merusak mobil polisi ya. Hingga pada akhirnya supporter Arema panik dan mencari pintu atau jalan untuk keluar di kejadian tersebut karena emang ramai banget ya. Saya ngelihat videonya, aduh serem banget sih. Langsung orang banyak itu langsung waduh tawuran dengan sendirinya. Nah, saat kejadian tersebut mereka pun akhirnya berebut untuk mendapatkan pintu keluar. Ya jelas tentunya itu pasti orang banyak dan sudah pasti senggol-senggolan lah, apa empet-empetan lah dan lain-lain ya, pasti ribet banget. Hingga pas waktu keramaian tersebut, Irjen Pol Niko Abdinta juga menyampaikan akibat kerusuhan tersebut kurang lebih 127 orang meninggal dunia, dan yang meninggal di lapangan tersebut kurang lebih 34 orang di tempat dan 93 lainnya meninggal di rumah sakit karena yang mungkin sudah nggak kuat lagi ya dengan gas air mata tersebut. Kemudian dua korban lainnya diantarkan dengan anggota Polri yang saat itu melakukan pengamanan. Tercatat sebanyak 180 supporter lain mengalami luka-luka, kini menjalani perawatan di rumah sakit untuk pemulihan. Bupati dari Malang melakukan pengecekan langsung terkait upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Jadi masih melakukan upaya untuk yang masih dirawat kurang lebih berapa itu 180 orang. Dan akhirnya yang lain tercatat kurang lebih 13 mobil alami rusak, diantaranya 10 mobil dinas Polri dan sisanya mobil pribadi imbas tragedi kerusuhan itu pertandingan Liga 1 antara Arema Persebaya. Jadi benar-benar banyak banget ya yang rusak barang-barangnya, nggak mobil hancur apalah. Aduh, hebat banget pokoknya. Atas kejadian berjarah di Stadion Kanjuruh itu yang menewaskan kurang lebih 127 orang. Kini PT Liga Indonesia menghentikan liga hingga akhir pekan. Jadi pertandingannya diberhentikan hingga akhir pekan. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang bernama Zainuddin Amali mengangkat bicara atas kejadian ini. Ia meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSS dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB untuk melakukan investigasi atas kejadian ini pasca pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Amali mengaku belum mengetahui secara pasti atas kejadian ini penyebabnya apa. Saya prihatin dan menyesal atas kejadian ini, apalagi korban yang meninggal cukup banyak. Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terulang kembali. Itu ya kata-kata yang disampaikan oleh Pak Amali. Dalam kesempatan ini, Pak Amali juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya 127 orang. Dia meminta kepada supporter untuk bersikap lebih dewasa lagi. Terus kata Pak Amali begini, ini sudah biasa, namanya juga pertandingan, ada menang, ada kalah. Itu sudah hal biasa.
edukasi kepada penonton harus lebih disadarkan lagi bahwa pertandingan sepak bola cabang lainnya sudah pasti ada menang ada kalah, kondisi apapun kita harus nerima. Nah, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kalau menurut saya sih masuk akal ya, karena ya setiap pertandingan pasti ada menang ada kalah, entah itu voli, bulu tangkis, apapun itu pasti ada menang ada kalah, ada jatuh ada bangun, kan lawan katanya begitu. Dan kericuhan ini terjadi seusai Arema FC melawan Persebaya. Ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke lapangan. Setelah Arema kalah dengan Persebaya kurang lebih skor 3-2 itu, pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan Stadion Kanjuruhan menggunakan 4 mobil Polri Barakuda. Tak lama itu kericuhan pun semakin membesar. Jumlah benda-benda lainnya termasuk flare juga dilempar ke lapangan. Aduh, gila. Petugas keamanan gabungan dari polisi TNI berusaha menghalau para supporter tersebut untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Dan berita yang dilaporkan kurang lebih sebanyak 127 orang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi berdarah usai laga antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stasiun Kanjuruhan Malang, Jawa Timur tersebut. Jadi tercatat 127 orang yang meninggal, tapi yang lebih seremnya lagi tak hanya supporter dan orang-orang yang meninggal dunia, tetapi ada 2 anggota polisi juga jadi korban dalam kejadian kerusuhan seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya tersebut pada Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 malam hari. Aduh, gimana sih menurut kalian tentang kasus ini? Saya juga turut berduka cita ya atas meninggalnya korban-korban dari kerusuhan ini. Ya, gimana ya kerusuhan ini? Kalau menurut saya suatu saat jangan sampailah keulang lagi. Ya mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih tombol like, komen, jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap saya ada video update terbaru. Kalau misalnya ada kurang, ada salah-salah, kalian bisa benerin di kolom komentar. Oh ya, dan jangan lupa tonton video saya di samping kiri saya ini. Samping kiri saya ini barangkali tertarik. Oke, terima kasih telah menonton. Saya Randy and bye.